Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Karuna Wijaya dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen, saya akan menjelaskan khotbah pada siang hari ini. Sebelum melakukan khotbah, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, terima kasih pada siang hari ini Engkau masih memberikan saya kesempatan hidup dan masih memberkati saya dari pagi hingga siang hari ini. Sebentar Tuhan, hamba-Mu ini ingin menyampaikan berita kabar baik kepada teman-teman yang menonton di YouTube pada siang hari ini ataupun malam ataupun pagi dan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati Tuhan mulut dan pikiran saya agar saya bisa berfokus hanya kepadamu dan bisa menyampaikan kabar baik dan berita baik ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Pada siang hari ini saya akan membahas tema tentang Tritunggal. Jadi kita sering tahu ya, dalam keimanan Kristen kita mempercayai Allah itu Allah yang Tritunggal atau Allah yang Esa yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Nah, di sini ada gambaran konsep untuk Tritunggal, yaitu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak bukan Bapa. Nah, konsep ini mungkin kurang dimengerti oleh teman-teman. Nanti kita akan bahas setelah ini. Pengertian seperti ini memang tampak sulit diterima oleh akal, tetapi ini adalah yang Allah ajarkan bagi umat Kristen. Tritunggal adalah kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci dan tidak dapat dihindari oleh umat. Pengertian kata Tritunggal atau pengertian kata doktrin di sini sebagai kebenaran yang melampaui rasio manusia atau bersifat suprarasional bukan irasional. Jadi doktrin Tritunggal itu merupakan kebenaran yang melampaui manusia atau bersifat suprarasional bukan irasional. Nah, meski istilah Tritunggal sendiri tidak pernah muncul atau dalam seluruh Alkitab, tetapi secara keseluruhan isi kitab suci menunjukkan kepada kita sebuah konsep yang jelas mengenai Allah yang memiliki 3 pribadi. Nah, kita bisa baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat selanjutnya kita bisa baca di Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita baca juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam Roma pasal 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari kita baca bersama-sama lagi dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Berkata bahwa dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Yesus Kristus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman,
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kita baca juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat terakhir yang akan kita baca yaitu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Setelah kita membaca semua ayat-ayat itu, banyak yang bilang kalau doktrin Tritunggal itu berasal dari mitologi Yunani Romawi, seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak tertentu. Cuman itu tidak benar. Mereka yang menuduh demikian pada umumnya menggugat konsep Duinatur, Yesus Kristus Allah seutuhnya dan manusia seutuhnya, dengan menyatakan konsep ini dinilai mirip dengan mitologi kuno. Namun, jika ditelah lebih detail, perbedaan antara ajaran Kristen dan mitologi kuno cukup banyak. Salah satunya adalah monoteisme versus politeisme. Nah, sepanjang sejarah gereja telah muncul berbagai ajaran menyimpang yang berkaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Dan secara umum terdapat 2 pandangan yang menggugat doktrin ini. Yang satunya itu menganggap kalau Allah Tritunggal sebagai Allah. Yang lain menganggap Allah hanya satu, tetapi bisa hadir dalam 3 keadaan yang berbeda. Bahkan beberapa pihak juga menganggap orang-orang Kristen mempercayai 3 Tuhan yang terdiri dari Allah, Yesus, dan juga Maria. Nah, tentu pandangan-pandangan yang tadi saya jelaskan itu keliru, karena tidak sesuai dengan kitab suci yang menekankan keesaan Allah dan tidak pernah menempatkan Bunda Maria sebagai Tuhan. Bunda Maria itu hanya sebagai tokoh di Alkitab. Nah, Alkitab memperkenalkan Allah sebagai Allah yang esa, seperti tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, yang berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, pengertian ini menunjukkan kalau iman Kristen tidak mengimani politeisme, atau politeisme itu dalam artinya adalah kepercayaan yang mengakui dan menyembah banyak dewa. Nah, kekristenan bertumbuh dalam konteks religius yang monoteistik, atau kepercayaan yang mempercayai bahwa hanya ada satu pencipta maha tinggi yang secara universal dirujuk sebagai Tuhan. Jadi cuman ada satu Tuhan yang sebagai pencipta paling tinggi, bukan menganut sistem yang memiliki banyak Tuhan. Nah, doktrin Tritunggal itu bukan penolakan atau revisi terhadap monoteisme, melainkan penjelasan yang lebih lengkap bahwa Allah yang esa itu menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Dalam upaya menjelaskan Allah Tritunggal untuk menerangkan bagaimana sesuatu yang satu itu 3 dan sebaliknya, biasanya dikembangkan analogi-analogi yang menggunakan unsur-unsur atau materi duniawi di sekitar kita untuk dapat mudah dipahami. Ini contohnya itu kisah Santo Patrick di Irlandia yang menggunakan daun semanggi sebagai gambaran untuk menggambarkan Allah Tritunggal, atau daun shamrock yang berhelai 3 untuk melukiskan Tritunggal. Nah, sejumlah analogi lain yang populer juga menggunakan seperti unsur-unsur telur, air, bahkan manusia.
Namun, analogi-analogi itu pun memiliki keterbatasan untuk memahami seutuhnya hakikat Allah Tritunggal. Hingga kini, tiada analogi yang dapat menjelaskan lebih detail dan lebih jelas untuk menjelaskan konsep Tritunggal, karena memang doktrin Tritunggal itu unik dan terkait dengan hakikat Allah, pencipta alam semesta. Tidak mungkin ada analogi yang dapat menjelaskan seluruh wahyu Alkitab tentang Allah Tritunggal. Nah, meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa banyak hal dalam ciptaan Allah yang mencerminkan kalau Allah itu menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Sebagai contoh, kejamakan dan ketunggalan manusia selaras dengan Tritunggal dapat kita baca di Kejadian 1 ayat 26-27. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 berfirman bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Selain itu juga tercermin dalam keragaman dan kesatuan jemaat, di mana kebinekaan karunia rohani bagi tubuh Kristus menunjukkan bahwa berbagai pelayanan berasal dari satu Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11 yang mengatakan bahwa tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seseorang roh memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk menggandakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seseorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dan beragam karunia rohani berasal dari Roh Kudus, termasuk berbagai pekerjaan ajaib berasal dari Bapa yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 4-6. Nah, sebagaimana karunia rohani tidak bisa dipisahkan dari pelayanan dan karya Allah yang ajaib, demikian pula antar pribadi dalam Tritunggal yang tidak terpisahkan. Nah, sudah jelas dong, berarti walaupun tidak secara gamblang Allah menjelaskan dalam Alkitab itu menjelaskan tentang Tritunggal, tapi beberapa ayat-ayat yang tadi kita baca itu sudah menjelaskan bahwa pelayanan dan karya Allah yang ajaib antar pribadi dalam Tritunggal tidak terpisahkan. Nah, karena konsep Tritunggal itu unik dan terkait dengan hakikat Allah, tidak mungkin ada analogi yang dapat menjelaskan seluruh wahyu Alkitab tentang Allah Tritunggal. Tantangan lainnya sempat disebutkan sebelumnya, bahwa pandangan yang keliru tentang Allah Tritunggal yaitu Tritunggal yang dipahami sebagai keesaan pribadi. Ada yang beranggapan bahwa Bapa adalah Putra dan Putra adalah Roh Kudus. Nah, yang membedakan hanyalah waktu dan tugas. Dalam Perjanjian Lama yang bekerja adalah Bapa, sedangkan dalam Perjanjian Baru yang bekerja adalah Putra dan Roh Kudus. Nah, lantas Bapa menjadi Yesus untuk karya keselamatan dan Yesus adalah Roh Kudus yang turun dari surga. Nah, pandangan yang tadi saya sebutkan itu sangat salah ya, sangat keliru. Sejak abad pertama, pandangan semacam ini tuh ditentang oleh bapak-bapak gereja, sebab yang tunggal bukanlah pribadi Allah, melainkan hakikatnya. Perbedaan antara pribadi terlihat jelas pada saat pribadi itu berkomunikasi atau terlibat dalam relasi. Beranggapan penciptaan hanya berkaitan dengan Bapa,
karya penebusan hanya berkaitan dengan Putra dan pengudusan hanya berkaitan dengan Roh Kudus. Ajaran ini melihat karya masing-masing pribadi dalam Allah Tritunggal itu memiliki tugas sendiri yang terpisah dari lainnya. Konsep ini tidak tepat ya. Jadi sebab baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus terlibat dalam penciptaannya yang bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1-2 yang berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Mazmur 104 ayat 30 yang berkata bahwa apabila engkau mengirim rohmu, maka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Serta Yohanes 1 ayat 3 yang berkata sedemikian. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan. Begitu pula dengan karya penebusan yang Bapa memilih umatnya dalam Efesus 1 ayat 5-6 dan mengutus putranya dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Dan Sang Putra menyelesaikan karya penebusannya dalam Yohanes 19 ayat 30. Lalu Roh Kudus menerapkan dan memeteraikan penebusan itu dalam hati umat pilihan yang dapat kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Bapa memilih umatnya ada dalam Efesus pasal 1 ayat 5-6 yang berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bagian Allah mengutus putranya terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 yang berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Sang Putra menyelesaikan karya penebusan yang tercatat dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Roh Kudus juga ada dalam hati umat pilihan yang tercatat dalam Roma pasal 5 ayat 5, mengatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, tantangan lainnya adalah tuduhan bahwa doktrin Allah Tritunggal baru dirumuskan pada abad keempat Masehi yang merupakan produk politis. Nah, tuduhan tersebut menyatakan sejak Kaisar Romawi bernama Konstantinius menganut iman Kristen, gereja melakukan penciptaan doktrin-doktrin baru. Ya, salah satunya itu doktrin Tritunggal. Nah, tuduhan ini tuh tidak berdasar. Sebab kenapa? Karena Tritunggal itu, konsep Tritunggal sudah ada dan muncul dan didiskusikan sejak abad kedua Masehi oleh Bapak Gereja Tertullianus. Nah, Bapak Gereja dari abad kedua dan ketiga beberapa kali menegaskan kalau doktrin ini dilakukan sejak umat Kristen di wilayah Kekaisaran Romawi masih dianiaya. Jadi yang sesungguhnya terjadi itu tuh gereja pada abad keempat Masehi hanya mengukuhkan apa yang sudah diimani umat selama berabad-abad sebelumnya oleh mayoritas gereja. Nah, pengukuhan ini dilakukan untuk menyolidkan pemahaman iman gereja yang tengah diserang berbagai aliran aliran sesat di sekitar kekristenan. Lalu pada akhirnya kita mengetahui kalau posisi doktrin Tritunggal itu sendiri begitu sentral dalam iman Kristen sejak gereja lahir. Umat Kristen mengimani Allah sebagai persekutuan tiga yang sempurna dan ketiganya adalah Esa. Nah, doktrin Allah Tritunggal menempatkan kekristenan secara unik di antara agama-agama lain. Kalau di Kristen kita diajarkan kalau
konsep Tritunggal, yaitu iman Kristen memang dilandaskan pada kepercayaan kepada Allah Tritunggal dan inkarnasi Putra Allah. Tanpa mengakui keduanya, maka pemahaman iman Kristen kita belum solid dan memadai. Meski kita tidak dapat memahami secara sempurna hakikat Allah Tritunggal, kita tetap diundang untuk mengimani Allah yang luar biasa itu. Nah, realitas ini membuat kita juga yakin bahwa Allah memang tidak terbatas seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 33 yang berbunyi, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Nah, berdasarkan konsep Tritunggal ini, kita baru ini mendengar tentang yang namanya Kristen progresif kan. Nah, jadi apa sih itu Kristen progresif? Kristen progresif itu sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen, namun yang terpenting adalah keadaan hati kita. Selain itu juga yang paling terpenting dan nyambung soal konsep Tritunggal, Kristen progresif itu memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap individu. Nah, gerakan Kristen progresif bisa juga dikatakan kelanjutan dari gerakan teologis pasca-liberal, atau bahkan menurut pendeta Roger Wolsey, gerakan ini berusaha mereformasi iman melalui wawasan pasca-modernisme dan mengklaim bahwa kebenaran di luar historisitas dan faktualitas dari Alkitab yang sebenarnya dapat diverifikasi dari bagian-bagiannya. Nah, gerakan tersebut itu menitik beratkan pada penerimaan terhadap keberagaman manusia, penekanan yang kuat pada keadilan sosial dan kepedulian terhadap orang miskin yang tertindas, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nah, gerakan Kristen progresif memiliki keyakinan yang mendalam akan pentingnya instruksi untuk mengasihi satu sama lain. Nah, kekristenan progresif itu adalah gerakan yang menyusup dan mempengaruhi gereja-gereja evangelis. Nah, gerakan ini berupaya untuk menafsirkan ulang Alkitab dan menilai kembali doktrin-doktrin sejarah dan mendefinisikan kembali prinsip-prinsip inti iman. Nah, meskipun mereka mengklaim kalau diri mereka itu sebagai Kristen dan menyombongkan diri terhadap Alkitab, ini membuat banyak orang Kristen yang tidak curiga memiliki pandangan yang salah tentang siapa Tuhan dan bagaimana Dia menyelamatkan manusia. Dalam gereja Kristen progresif, Alkitab juga dipandang lebih seperti jurnal perjalanan spiritual kuno dibandingkan dengan firman Tuhan yang diilhami langsung oleh Allah dan tidak ada salahnya dan berotoritas. Para penulis Alkitab dipandang sebagai orang-orang zaman dahulu yang bermaksud baik dan melakukan yang terbaik untuk memahami Tuhan pada zaman dan tempat mereka hidup. Namun mereka belum tentu berbicara atas nama Tuhan. Kitab suci juga dipandang sebagai kontradiktif, tidak koheren atau tidak secara internal dan tidak otoritatif bagi umat Kristen. Jadi dalam Kristen progresif ini mereka memandang bahwa Alkitab itu bukan suatu hal yang suci dan bukan suatu hal yang bisa menjadi pandangan orang-orang Kristen untuk dapat hidup benar dalam kekristenan, melainkan hanya sebuah jurnal atau sebuah buku yang ditulis oleh orang-orang zaman dahulu. Dan bagi mereka bahwa Alkitab ini mungkin ada kekeliruan. Dalam kekristenan progresif, mereka juga menyangkal adanya ketuhanan Yesus, dan doktrin ini cenderung meremehkan tentang Yesus, atau mereka menyebut konsep Kristus kosmik yang terkadang disajikan sebagai tujuan akhir kita, bahwa Yesus adalah teladan dan dari seorang yang dibaptis sebagai manusia sekaligus ilahi, dan kita dapat mengikuti keteladanannya dengan menemukan keilahian dalam diri kita. Nah, gagasan bahwa Yesus dibangkitkan secara jasmani ke dalam kehidupan seringkali dianggap kurang penting atau
dibandingkan makna yang dapat kita ambil dari gagasan kebangkitan. Seringkali orang Kristen progresif menganggap pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai hal yang mengerikan atau tidak perlu. Nah, gagasan bahwa Allah Bapa memerlukan pengorbanan darah putranya yang dianggap sebagai dakwaan terhadap karakter Allah, sehingga menjadikannya sebagai pelaku kekerasan ilahi. Jadi dalam Kristen progresif, mereka itu menyangkal bahwa Yesus juga sebagai Allah yang dalam konsep Tritunggal itu. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus hanya seorang manusia tokoh yang dalam Alkitab yang dapat kita teladani, yang dibaptis sebagai manusia biasa yang diilahi oleh Allah. Penyangkalan terhadap Yesus tentu saja berarti penyangkalan terhadap konsep Tritunggal. Namun sebagian umat Kristen progresif melangkah lebih jauh dan menegaskan bahwa panteisme yang menyatakan bahwa alam semesta adalah Tuhan. Nah, dalam Kristen progresif mereka juga menyatakan bahwa Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu dan ada di dalam segala ciptaan. Nah, hal ini menyeratkan bahwa Tuhan yang bergantung pada ciptaan, bukan Tuhan yang menciptakan, sehingga menimbulkan banyak fitnah yang serius terhadap sifat Tritunggal, sesuai dengan konteks yang saya bicarakan sebelumnya. Dalam Kristen progresif mereka juga menjelaskan tentang dosa yang awal yang dari Adam dan Hawa. Mereka menentang mentah-mentah, dan mereka juga berbicara seolah kalau dosa itu bukan hal yang buruk yang bisa memisahkan kita dari Tuhan dan manusia, melainkan hanya membuat malu kita diri sendiri. Dalam pandangan progresif sering diajarkan bahwa kita hanya perlu menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah, bahwa kita dicintai dan diterima oleh Tuhan apa adanya. Tentu konsep ini sangat salah, karena berdasarkan Roma pasal 6 ayat 23 yang menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pada dasarnya dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah, Sang Pencipta yang pemelihara kehidupan. Maka dari itu, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Allah dikenal sebagai Akulah Aku, kehidupan ada di dalam Allah. Jadi ketika kita berdosa dan menjadi terpisah dari Allah, kita terpisah dari sumber kehidupan sejati. Oleh karena itu, kita mengalami kematian. Berdasarkan topik yang sebelumnya saya bahas mengenai Kristen progresif itu, kalau mereka tidak mempercayai dosa itu adalah hal yang memisahkan kita dari Allah, inilah ayat yang bisa menjawab kita. Jadi kenapa kalau dosa itu memisahkan kita dari Allah? Dosa orang percaya dapat menimbulkan satu jenis kematian rohani. Jadi walaupun kita diselamatkan dari hukuman dosa yang terakhir, perpisahan kekal, kita tidak diluputkan dari akibat terletaknya hubungan kita dengan Allah. Ketika kita berdosa, pasti kita mengalami gejala-gejala kematian rohani. Kita pasti merasa bersalah, hampa, bingung, ataupun merasa terpisah dari Allah dan merasa malu. Nah, kita bertindak sebagai orang fasik, bukan sebagai orang benar. Dosa kita meskipun sebagai orang percaya menyakiti hati Allah dan mendukakan Roh Kudus. Walaupun hubungan kita dengan Allah tidak terputus bersih, dosa kita menghambat hubungan kita dengannya. Maka ada contohnya misalnya seorang anak dan orang tuanya, ketika anak mereka tidak taat, hubungan dengan orang tuanya tidak baik. Orang tua masih mengasihi anaknya dan masih memikirkan kebaikan untuk anak tersebut, tapi anak itu pasti tidak akan digadaikan atau mungkin dibuang atau terputus tali hubungan. Cuman anak itu mungkin akan mengalami beberapa konsekuensi, misalnya ketidakpercayaan, pendisiplinan, rasa bersalah, malu, ataupun sebagainya. Dan hubungan ini pada akhirnya dipulihkan, namun biasanya diawali dengan penderitaan terlebih dahulu. Nah, begitulah kasusnya, contohnya dalam kehidupan kita, dalam
Allah, ketika kita memberontak melawan kuasa Allah dalam kehidupan kita memberontak melawan kehidupan, dan kita mengalami kematian. Ketika kita kembali kepada Allah, kondisi rohani kita dipulihkan, persekutuan dengan Allah, hidup yang bertujuan, kebenaran, kebebasan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan dari penjelasan ini bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa manusia. Jadi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kristen progresif ini sangat-sangat keliru dan salah. Maka dari itu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Ini adalah salah satu konsep dari Tritunggal. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.